Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang mulia, mudah-mudahan ziarah kita semuanya diterima oleh Allah. Semua kita sehat walafiat, barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dulu saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam injak kota Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin. Karena berangkatnya Nabi ninggalin rumah tanggal 28 Safar menuju Gua Sur. Nanti kami ceramahkan di Gua Sur 28, 29, 30. Tepat 1 Rabiul Awal yakni hari Senin, Nabi tinggalin kota Mekah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan Google Map-nya namanya Abdullah bin Uraikib sebagai guide-nya untuk menuju Madinah, seorang non-muslim. Maka sesampainya Nabi di Madinah, disinilah Nabi nyampe di Kuba. Waktu Rasulullah SAW nyampe di Kuba, lalu kemudian Nabi diadukan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, di kampung kami di Kuba ada sumur yang kalau ditimbak pagi enggak ada air lagi, dapat seember doang kecuali besok pagi. Hanya 1 ember doang dapatnya." Kata dia, "Tolong doakan supaya sumur ini airnya banyak." Maka kemudian Rasulullah SAW merobek bajunya, dicoret-coret sama Nabi, lalu dicemplungin di situ. Dan sumur itu tadi di depan. Namanya orang sini nyebut Ainu Adak, air adem. Dan air itu insya Allah ila yaumil qiyamah gak bakal berhenti. Itu air. Disitulah Nabi, kemudian air itu robekan bajunya dimasukin, yang tulisannya, "Ini dari hamba Allah Muhammad bin Abdullah. Kalau kau sumur ngalirnya dengan sendiri, enggak ngalir enggak apa-apa. Tapi kalau air ini ngalirnya karena Allah, saya minta sama Allah supaya mengalir terus." Maka kemudian ditaruh ini robekan baju ke dalam sumur. Dan itu sumurnya ada di depan tadi. Namanya orang sini nyebut Bi'ru Adak, sumur adem. Dan ini bukan pada Nabi saja, sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama itu mewarisi Nabi. Artinya ahli waris Nabi bukan sekedar ilmu, tapi mukjizat pun diwarisi oleh ulama menjadi karomah. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab. Udah pernah ke Mesir belum? Udah pernah ke Mesir belum? Alhamdulillah. Itu waktu Amr bin As, yang kita di Masjid Uqbah bin Amir, di gerbangnya itu makam gubernur Mesir di zaman Rasulullah, namanya Amr bin As. Waktu Amr bin As menjadi gubernur di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pun jadi khalifah, Amr bin As menjadi gubernur lagi. Maka kemudian diadukan oleh masyarakat Mesir bahwa Sungai Nil itu suka kering. Sungai Nil itu kering sungainya. Dan adat kebiasaan orang Mesir harus melemparkan gadis cantik ke Sungai Nil supaya ngalir. Gitu. Kayaknya ini bukan dewi ini, tapi dewa. Karena nyarinya gadis cantik, bukan pemuda ganteng. Jadi kudu dibuanglah tuh di Sungai Nil. Setiap tahun seorang gadis dikorbankan supaya Sungai Nilnya ngalir lagi, bisa mengairi pesawahan-pesawahan yang ada di Mesir. Kata Sayyidina Amr bin As waktu diadukan oleh masyarakat Mesir, ini haram dalam Islam. Yang kayak begini sesajennya orang ini ndak boleh. Begitu, ndak boleh. Maka tapi kalau enggak bisa. Pasti Sungai Nil bakal kering. Maka kemudian dia minta fatwa kepada Presiden Islam sedunia, sedang Umar bin Khattab, nih bagaimana? Maka ketika surat itu dibaca, maka dijawab oleh Sayyidina Umar dengan 2 surat. Satu surat jawaban buat gubernurnya, yang satu isinya disuruh dibuka. Waktu itu surat bukanya tulisannya begini. Kata Sayyidina Umar, kertas lembar, kata Sayyidina Umar, hadhihi min Abdillah Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab.
Ini surat dari Umar bin Khattab, seorang hamba Allah, enggak bilang seorang presiden, seorang khalifah, tapi mengaku sebagai hambanya Allah. Ini surat dari seorang hamba Allah namanya Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, wahai sungai Nil, ini diajak ngomong sama Sayyidina Umar di kertas. Wahai sungai Nil, bila engkau mengalir karena engkau sendiri, silahkan tidak mengalir. Tapi bila kau mengalir karena Allah yang ngalirin, maka saya seorang hamba Allah Umar bin Khattab minta kepada Allah supaya kau mengalir tiada henti. Tertanda Umar bin Khattab hamba Allah. Kata Sayyidina Umar di surat gubernur itu, tolong ini surat saya dibuang di Sungai Nil. Diajak bicara oleh Sayyidina Umar, Sungai Nil pakai kertas. Itu Sungai Nil takut sama Sayyidina Umar sampai detik ini dan yakin 1000% ila yaumil qiyamah Sungai Nil akan ngalir tiada henti dengan karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab yang mendapatkan al-ulama wa rasul anbiya, mukjizat dari Nabi, di mana Nabi itu dirobek pakaiannya, ditulis kayak begitu, dimasukin dalam sumur dan tiada henti, dan yakin hakul yakin air itu tiada henti. Ini namanya mukjizat Rasulullah SAW. Maka ada riwayat itu tempat cuman belakangan itu di tempat yang itu tuh tempat sholatnya Nabi waktu membangun Masjid Kuba. Tapi belakangan sama Arab Saudi orang banyak sholat biasa diomelin, begitu normal. Jadi silahkan itu wudhu di air itu, mau ngambil airnya silahkan tabarukan. Dan kenapa kita kalau ke Madinah harus yang kayak begini? Sebab ini adalah hal yang paling penting. Kalau kita nggak ngejar-ngejar tapak-tapak kaki Rasulullah, tempat-tempat yang diinjak Rasulullah, mau apa kita di Madinah? Rugi. Oleh karena itu saudara, itulah yang namanya Anu-Adha. Dan kami pernah ceramahkan ini panjang lebar. Ini beliau ini mencatat waktu Haul Mualim Saidan. Gitu, waktu Haul Mualim Saidan di Bekasi kami ceramahkan panjang lebar hubungan antara mukjizat dan karamatul aulia. Sebab wa kullu ma jaza lin nabi mukjizatan jaza lil wali karamatan min ghairi babi tahaddi. Setiap perkara yang ama nabi menjadi mukjizat itu bisa kepada seorang wali menjadi karomah. Itulah Sungai Nil. Yang ibu bapak sudah pernah naik kapal pesiar? Sudah. Silahkan wudhu sebagai tabarukan. Ini namanya bi'ru adab. Iya. Kalau di sana juga kemana? Iya.